Pada pembahasan Pak Budi sebelumnya, saya penasaran mengenai pengkultusan. Pertanyaannya adalah, apakah orang Katolik atau orang Kristen mengkultuskan Yesus sebagai Tuhan? Mohon penjelasannya Pak Budi. Sudah. Ya. Oke. Apakah orang Katolik atau Kristen mengkultuskan Yesus sebagai Tuhan? Ya, betul. Yang sebelum-sebelumnya kan saya sudah singgung dikit ya. Baik, Pak. Tentang pengkultusan itu apa? Ya. Kita urutkan dulu aja alur terbentuknya apa yang disebut kultus ini. Ya. Kan sesuatu itu kita bisa kultuskan. Manusia aja ya, biar gampang ya. Seseorang kita kultuskan sebagai apa begitu kan? Ini kan karena bukan tiba-tiba. Tapi karena konsep. Sebelumnya sudah ada konsep, bisa pribadi, bisa bersama. Ya, konsep ini kan datangnya dari mana? Dari memori yang kita dapat dari pencerapan panca indera kan? Tentang sesuatu ini tadi. Ya. Nah. Informasi yang kita cerap melalui panca indera, kita olah di pikiran kita, kita analisa akhirnya menjadi konsep. Konsep ini kita percayai sebagai sekian-sekian tadi. Kita percaya sebagai sekian-sekian, makin dia padat, makin dia mengeras, padat, akhirnya bisa jadi dogma. Gak apa-apa kalau dogma. Dogma kan tidak ada salahnya apa-apa. Nah, lalu ketika sudah menjadi dogma ini, bisa dia menjadi kultus, pengkultusan. Ceritanya kan begitu, alurnya. Berarti kan dari pikiran dan perasaan manusia. Hasil kesepakatan bersama kita atau kesepakatan kita dengan diri sendiri. Begitu kan? Alur cerita terjadinya sebuah pengkultusan. Ya kan? Oke. Apakah Yesus di dalam tradisi sejarah gereja merupakan sebagai Tuhan, sebagai firman yang turun mengambil badan manusia ini adalah sebuah kesepakatan bersama? Tidak. Para rasul duduk ya. Petrus paling tua, negur Yohanes paling muda. Yo, kamu jangan macam-macam kamu ya. Kamu anak baru kemarin, umurmu baru 23. Kan begitu misalnya. Kan. Nah. Terus Yakobus nggak terima, saudaranya dibegitukan. Nah, lalu mereka ngobrol-ngobrol, beda pendapat, menyamakan pendapat tentang Yesus yang sekian, lalu mereka dogmakan, lalu mereka kultuskan jadi Tuhan. Tidak. Apakah begitu ceritanya? Tidak. Ya? Tidak. Kenapa? Karena cerita tentang Yesus ini, kisah Yesus ini adalah nubuat nabi-nabi sebelum kedatangan Yesus dan muridnya mengikuti. Itu sudah ada nubuat para nabi dan Taurat ya. Para nabi bernubuat ini kan karena mendapat wahyu dari Allah tentang Yesus ini gitu. Bahwa nanti turun sekian. Ya, firman turun dengan ambil badan manusia itu. Ini wahyu kan? Bukan kesepakatan para nabi dari zaman ke zaman. Atau pengkultusan para nabi dari zaman ke zaman tentang Yesus kan. Tapi wahyu. Lalu ketika sang wahyu ini turun dan mengambil badan manusia menjadi manusia ini, lalu wahyu ini sendiri berbicara. Akulah roti hidup. Akulah terang dunia dan sebagainya. Inilah darahku dan sebagainya. Wahyu ini, sang wahyu ini sendiri berbicara. Apakah butuh pengkultusan kesepakatan bersama lagi?
Tidak butuh. Sudah sangat terang dan jelas. Maka kita perlu mengerti dulu wahyu ini apa. Wahyu adalah menurut pemahaman tradisi gereja Katolik Kristen. Baik, Pak. Ya kan kita ngomongin Yesus ya harus menggunakan tradisi gereja toh, bukan tradisi sama gue kan. Betul. Iya dong, kan harus begitu. Iya, Pak. Nah, kalau waras kan begitu. Iya, Pak. Menurut tradisi gereja, wahyu, arti wahyu ini adalah Allah menyingkapkan dirinya kepada umatnya. Itu artinya wahyu. Pewahyuan Allah itu artinya itu. Baik. Saya ulangi, pewahyuan Allah itu artinya Allah menyingkapkan dirinya kepada umatnya. Baik. Bayangkan saja saya Allah, di depan saya kayak ada tirai gitu, ada hijab tirai Iya. yang bisa buka gitu. Iya. Nah, di sebelah tirai itu, hijab itu umatnya, Iya. kita ini loh. Iya. Nah, wahyu itu terjadi ketika Allah ini dia buka tirainya itu, hijab itu dengan sengaja, maunya dia sendiri, maunya Allah sendiri. Baik. Buka terus bilang, ini loh aku, ini loh saya. Itu loh maksudnya pewahyuan. Allah mewahyukan diri kepada umatnya itu, Allah menyingkapkan dirinya kepada umatnya. Baik. Dari nabi-nabi sudah diwahyukan, sudah dinubuatkan. Sampai ke Bunda Maria juga, malaikat Gabriel, malaikat Jibril ini juga menyampaikan wahyu ini segar-segar kan kepada Bunda Maria. Iya. Iya kan? Iya. Bahkan ke Santo Yusuf juga diwahyukan waktu dia tertidur lelap. Malaikat datang biar ayo bangun cepat. Baik. Gitu loh. Iya. Tentang anaknya Yesus ini. Iya. Itu wahyu, bukan kesepakatan bersama yang nanti akhirnya jadi pengkultusan. Bahwa Yesus ini firman Allah yang ambil badan manusia atau karakter natur kodrat kemanusiaan, itu memang sudah dinubuatkan, sudah diwahyukan. Jadi kita ini udah terima jadi gitu loh. Iya. Informasi jadi, bukan hasil kesepakatan kita bersama. Iya. Beda sekarang tahu ceritanya. Iya. Paham. Wahyu itu apa? Pengkultusan itu apa? Maka ketika gereja menyuarakan atau menyatakan Yesus itu 100% Allah, 100% manusia, itu dari dasar pewahyuan, bukan pengkultusan. Baik. Bahwa Yesus itu adalah firman Allah, logos itu sendiri, bukan lego, tapi logos, kecerdasan bawaan Allah itu sendiri. Itu bukan kesepakatan bersama. Memang semua sudah ada di kitab suci, sudah ada dinubuatkan semua. Baik. Dan Yesus sendiri mengaku, akulah firman yang hidup. Iya. Aku mati tapi sudah hidup. Sekarang aku hidup. Iya. Akulah Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Iya. Pemegang kunci maut segala macam. Itu wahyu, bukan kesepakatan bersama yang menjadi pengkultusan jagongannya para Petrus ini. Baik. Petrus, Yohanes jagongan ngopi bareng terus, ayo piye usulanmu? Iki Yesus kita mau jadiin apa dia ini? Iya. Enggak begitu. Iya, Pak. Ini kita sudah dikasih bulat-bulat bareng jadi. Baik. Baik. Jadi ini yang banyak orang tidak mengerti selama ini, bahwa Yesus ini adalah wahyu Allah sendiri. Iya. Ya, bukan pengkultusan dari murid-muridnya atau umatnya. Baik. Kalau pengkultusan kan karangan otak kita, perasaan mungkin hormat kita, perasaan hormat kita kultus dia. Bukan. Ini murni wahyu Allah. Ya, tahun 96-97 saya di Salatiga, 2 tahun di sana kira-kira hampir. Itu sempat nonton wayang kulit yang judulnya Wayang Wahyu. Saya pertama pikir apa ya, Wayang Wahyu tentang apa ya? Ternyata tentang kelahiran Yesus, kelahirannya sampai naik ke surganya itu. Tapi dalam bentuk wayang. Apakah itu versi Jawa? Versi Jawa toh. Versi Jawa.
Nah, ya dia pakai bahasa itu semua, wayang itu. Baik. Tapi dia kasih judul Wayang Wahyu, Baik. bukan wayang kultus. Itu maksud saya. Iya. Kenapa mereka tidak si dalangnya ini Iya. tidak ada ide bahwa enggak, ini namanya wayang kultus, Baik. ya kan? Iya. Kenapa dia bilang wayang wahyu? Karena ini pewahyuan. Allah sendiri yang menyingkap diri lalu ngomong Baik. lewat nabi toh. Lewat nabi-nabi kan memang nabi kan memang tugasnya mendengarkan wahyu Allah lalu beritahu ke kita. Iya. Kalau kita protes berarti kita tidak percaya dengan Nabi. nabi lah, ini repot. Berarti kitalah nabinya. Iya. Nah ini yang sudah repot. Paham toh? Paham. Piye, terjawab tidak? Iya Pak, terjawab Pak. Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama. Rahayu. Rahayu.